Pernahkah kamu melihat video ini? Sekelompok pria berpakaian jas hitam mengusung peti mati sambil menari. Langkah mereka mantap, gerakannya seirama, dan senyum mereka seolah menantang kesedihan. Video ini berasal dari Ghana. Kelompok ini dikenal di internet sebagai Ghana Dancing Pallbearers, sebuah kelompok pengusung jenazah yang videonya viral dan bahkan dijadikan meme di seluruh dunia. Namun di balik popularitasnya, sedikit yang tahu cerita sebenarnya. Tarian ini bukan lelucon, bukan hiburan. Ia adalah bagian dari tradisi kuno yang syarat dengan makna spiritual dan rasa hormat. Di Afrika Barat, terbentang sebuah negeri kecil namun penuh warna, Ghana. Tanah ini dikenal sebagai The Gold Coast, pantai emas, tempat sejarah panjang perdagangan, koloni, dan kemerdekaan bertemu dalam denyut kehidupan yang hangat. Di sini, musik bukan sekadar hiburan. Irama adalah napas kehidupan. Dari pesta panen hingga upacara duka, segalanya diiringi oleh ketukan drum dan tarian. Bagi masyarakat Ghana, setiap langkah kaki memiliki arti, setiap bunyi drum menyimpan pesan dari leluhur. Di antara banyak suku yang mendiami Ghana, suku Ga yang hidup di pesisir Accra memiliki tradisi yang paling menarik. Mereka percaya roh seseorang tidak mati, ia hanya berpindah tempat. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru menuju alam roh. Karena itulah, upacara kematian di Ghana bukan hanya momen tangis, melainkan juga perayaan, penghormatan terakhir yang penuh sukacita. Disinilah tarian dan musik menjadi bahasa spiritual, sebuah cara untuk mengantarkan orang yang pergi dengan irama yang indah. Para penari pengusung peti mati, atau yang kini dikenal dunia sebagai Ghana Dancing Pallbearers, mereka bukan sekadar pengusung jenazah. Mereka adalah seniman, penjaga tradisi, dan simbol penghormatan. Dengan langkah terukur dan senyum yang tegas, mereka menari bukan untuk menghibur, melainkan untuk memberi makna bahwa perpisahan tak harus muram. Tarian mereka penuh energi dan keanggunan. Setiap ayunan bahu, setiap hentakan kaki adalah doa. Gerakan yang seolah berkata, "Engkau telah hidup dengan baik, maka pergilah dengan sukacita." Kelompok ini biasanya tampil mengenakan jas hitam, kacamata gelap, dan sarung tangan putih paduan yang mencerminkan keanggunan dan kesopanan di tengah suasana duka. Mereka melatih keseimbangan, ketepatan, bahkan ekspresi wajah, karena bagi mereka, setiap detail adalah bentuk penghormatan terakhir. Di antara musik, tawa, dan air mata, para pallbearer menari dengan percaya diri. Petinya diangkat tinggi, lalu digoyangkan perlahan mengikuti dentuman drum. Bukan untuk meremehkan kematian, tetapi untuk merayakan kehidupan yang telah dijalani. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dari pemakaman di banyak daerah Ghana, menandai cara bangsa ini memandang kematian, bukan akhir yang gelap, melainkan perjalanan menuju cahaya. Bagi masyarakat Ghana, terutama di kawasan pesisir Accra, peti mati bukan hanya wadah jasad. Ia adalah simbol kehidupan, karya seni yang menggambarkan profesi, cita-cita, atau bahkan mimpi orang yang telah pergi. Seorang nelayan mungkin dimakamkan dalam peti berbentuk ikan. Seorang pilot dalam peti berbentuk pesawat. Seorang petani dalam peti berbentuk jagung atau alat bajak. Setiap bentuk memiliki cerita, dan setiap cerita dibuat dengan tangan yang penuh makna. Para pengrajin di kota Teshie dan Nungwa bekerja berhari-hari untuk mewujudkan peti impian itu memahat, mengecat, dan memberi detail seolah sedang menulis biografi dalam bentuk kayu. Bagi mereka, ini bukan tentang kemewahan, tapi tentang kejujuran, tentang menggambarkan kehidupan seseorang dengan cara yang paling indah dan personal.
Seni ini lahir dari keyakinan bahwa jiwa akan melanjutkan hidup di dunia roh dan layak diantar dengan simbol yang paling mewakili jati dirinya. Kini, peti mati fantasi Ghana telah menarik perhatian dunia. Dari galeri seni di Eropa hingga museum di Amerika, karya ini dipamerkan bukan sebagai benda duka, melainkan sebagai bukti betapa kematian di Ghana tetap dirayakan dengan warna, makna, dan kehidupan. Setiap tradisi besar selalu memiliki satu sosok pelopor. Nama itu adalah Ken Kwei, seorang tukang kayu sederhana dari kota Tesie yang tanpa disadari mengubah wajah kematian di negerinya. Pada tahun 1950-an, Ken Kwei menerima sebuah permintaan tak biasa. Seorang kepala suku ingin dibuatkan peti berbentuk pesawat terbang, simbol dari cita-citanya yang belum sempat ia capai semasa hidup. Ken Kwei mengerjakannya dengan penuh ketelitian, dan ketika pemakaman berlangsung, seluruh desa tertegun. Mereka melihat sesuatu yang baru, kematian yang tidak muram, tetapi penuh makna. Dari sanalah semuanya dimulai. Ken Kwei mulai membuat peti berbentuk benda-benda yang dekat dengan kehidupan seseorang. Dari mobil, ikan, kamera, hingga burung raksasa. Setiap karyanya bukan sekadar kayu yang diukir, melainkan kisah yang diabadikan. Ia percaya kematian bukan batas, melainkan jembatan. Dan seni adalah cara terbaik untuk menyeberanginya dengan indah. Lama setelah kematiannya, bengkel kecilnya di Tesie tetap berdiri. Anak dan murid-muridnya meneruskan warisan itu, membuat peti bukan untuk kesedihan, tetapi untuk mengenang kehidupan dengan senyum. Kini, karya Ken Kwei telah melintasi samudra. Peti-peti hasil tangannya dipamerkan di museum dunia, Paris, New York, dan Tokyo. Seni yang lahir dari duka, kini menjadi simbol kehidupan dan kebanggaan bangsa Ghana. Jejak Ken Kwei mengajarkan satu hal, bahwa bahkan dalam kematian, manusia tetap bisa meninggalkan keindahan. Beberapa tahun lalu, dunia mengenal mereka lewat satu video pendek. Sekelompok pria berpakaian jas hitam menari sambil mengusung peti mati disunting dengan musik elektronik, dijadikan meme, dan menyebar ke seluruh dunia. Bagi banyak orang, itu terlihat lucu. Namun bagi rakyat Ghana, tarian itu adalah hal yang sakral, sebuah simbol cara mereka memandang hidup dan mati. Para pallbearer itu tidak menertawakan kematian, mereka menghormatinya dengan cara yang berbeda. Mereka percaya setiap orang berhak diantarkan dengan penuh kebanggaan dan sukacita. Ketika langkah mereka mantap dan senyum tetap terjaga, itu bukan karena mereka menyepelekan duka, tetapi karena mereka ingin mengubah kesedihan menjadi perayaan. Tarian itu kini menjadi jembatan antara tradisi lokal dan dunia global. Dari Ghana, pesan sederhana itu menyebar, bahwa kehilangan tidak selalu harus dibayar dengan tangisan, dan bahwa setiap kehidupan pantas diakhiri dengan rasa terima kasih. Di balik semua meme dan tawa internet, ada pesan universal yang tersisa bahwa manusia, dimanapun berada, selalu mencari cara untuk memberi makna pada perpisahan.